Film K-pop Demon Hunters 2025 dimulai dengan dunia yang diam-diam terancam serangan iblis. Film ini bercerita tentang trio idol K-pop bernama Hunter X, Rumi, Mira, dan Zoe. Di balik kehidupan glamor mereka sebagai bintang dunia, sebenarnya mereka adalah pemburu iblis yang melindungi manusia lewat kekuatan musik mereka untuk melawan monster dari dimensi lain. Mereka harus menjaga penghalang magis yang memisahkan dunia manusia dan dunia iblis. Selama bertahun-tahun, mereka berhasil dan dunia manusia aman dari serangan demon. Film ini bercerita tentang trio idol K-pop bernama Hunter X, Rumi, Zoe, dan Mira. Di balik kehidupan glamor mereka sebagai bintang dunia, sebenarnya mereka adalah pemburu iblis yang melindungi manusia lewat kekuatan musik mereka untuk melawan monster dari dimensi lain. Para fans yang menunggu mereka, tapi ternyata mereka terjebak di dalam pesawat iblis. Di sini terjadi pertarungan seru antara Hunter X dan para iblis. Mereka harus menjaga penghalang magis yang memisahkan dunia manusia dan dunia iblis. Selama bertahun-tahun, mereka berhasil dan dunia manusia aman dari serangan demon. Mereka berhasil mengalahkan para iblis dengan suara merdu mereka dan melanjutkan konser dan gelut mereka yang ternyata belum selesai. Tut-tut-tut, semua akan baik-baik saja. Yeay! Semua kami pemburu iblis yang suka makan-makan enak sama bisa kentut. Aku akan sukses. Wuh! Aku akan sukses. Wuh! Aku akan sukses. Wuh! Aku akan sukses. Wuh! Sementara di dunia lain, pemimpin mulai marah. Tidak ada yang becus mengambil jiwa manusia. Kemudian datang segerombol laki-laki menawarkan diri masuk ke dunia manusia dan siap mengambil jiwa dengan jogetan mautnya. Dengan tampang menawan dan suara merdu melengking, mereka yakin bisa mengalahkan Hunter X dan menjadi idola baru dan menyedot jiwa-jiwa yang bersedih. Semua orang menyukai idol K-pop Hunter X. Banyak yang menonton videonya dan memuji mereka seolah adalah dewi. Tidak ada hujatan netizen. Semua ulasan berisi positif. Mereka begitu sangat populer, dan energi positif itulah yang menjadi kekuatan Hunter X untuk melawan iblis dan menyelamatkan dunia. Di sisi lain, Rumi mulai gelisah karena dia menyimpan rahasia besar. Darah keturunannya ternyata punya hubungan dengan dunia iblis. Rahasia itu membuatnya takut dianggap pengkhianat oleh Mira dan Zoe. Itulah kenapa dia selalu menutup aurat, walaupun cuma atasnya doang. Saat bernyanyi, tiba-tiba suara Rumi habis. Lalu Zoe memberi ide untuk membeli jus suara. Ke dokter, aneh-aneh banget. Dokter yang suka melotot, gak suka banget. Awalnya aku kira dia jahat. Ternyata cuma pemanis. Yang gak manis. 2/10 lah buat dokternya. Akhirnya mereka mendapatkan jus suara itu. Masalah muncul saat datang boyband baru bernama Saja Boys, grup cowok super tampan, populer, dan cepat mencuri perhatian publik. Namun ternyata mereka adalah iblis yang menyamar. Tujuan mereka bukan sekedar terkenal, tapi mencuri energi fans dan menghancurkan kekuatan Hunter X. Saat popularitas Saja Boys naik, fans mulai berpaling dan energi yang biasanya memperkuat Hunter X malah tersedot ke pihak iblis. Hunter/X tidak tinggal diam. Mereka memburu Saja Boys. Karena pesona Saja Boys membuat sebagian orang kehilangan jiwa mereka. Namun sayangnya Saja Boys tidak mudah untuk dikalahkan begitu saja. Mereka menemukan Saja Boys ada di pemandian air panas. Hunter/X langsung bersiap untuk menghancurkan iblis jahat itu. Tapi sangat susah kali ini, lawan seimbang. Iblis-iblis lain pun mulai bermunculan di sini. Mereka sangat kewalahan. Dan Rumi yang mengejar Jino, tidak sengaja Jino merobek baju Rumi dan mengetahui identitas Rumi yang sebenarnya. Di sini Jino juga kaget. Dia menutupi lengan Rumi dengan kain Hunter X. Mulai kewalahan menghadapi serangan demi serangan. Dan akhirnya menang. Di rumah, Rumi meminum jus suara yang ternyata jus biasa nih. Kicak sih.
Tiba-tiba, ada burung bermata 3 di jendela memanggil Rumi. Ternyata burung itu menyampaikan pesan yang dibawa kucing raksasa. Di sini aku juga salfok sih, kucing fokus membenarkan pos yang jatuh. Haduh, ternyata pesan itu dari Gino. Ternyata Gino mengajak Rumi untuk bertemu. Di sini Gino bercerita, 400 tahun lalu, sebelum Gino menjadi hantu, dia masih menjadi manusia, tapi dia sangat miskin. Akhirnya mengorbankan jiwanya untuk iblis dan meninggalkan ibu sang adiknya. Sekarang dia menyesal, tapi sudah terlanjur jauh. Saat latihan, Rumi merasa lagunya kurang pas, dan Zoe berusaha memperbaiki lagunya. Namun Mira sepertinya muak. Ada yang tidak beres dengan Rumi akhir-akhir ini. Ada yang dia tutupi. Belum selesai berdebat, tiba-tiba ada kabar kalau para monsters memakan jiwa manusia di gerbong kereta. Mereka habis-habisan melawan para monster itu, yang terus berdatangan. Namun sayangnya mereka terlambat. Semua orang di gerbong itu sudah hilang. Di sela gelut mereka sempat berdebat. Mereka tidak sadar, monster kali ini jumlahnya sangat banyak. Bahkan dinding yang melindungi dunia sudah bolong. Para monster berhasil mencuri jiwa manusia, dan mereka gagal menyelamatkan. Raja Iblis pun senang, dia mendapatkan jiwa yang sangat banyak dan memuji joget maut saja, boys. Tapi pertempuran kali ini belum selesai. Rumi, Zoe, dan Mira akan merebut kembali kekuatan positif itu dari orang-orang lewat kompetisi joget maut idaman ini. Waktu yang ditunggu-tunggu. Mereka mulai bernyanyi dan berjoget menampilkan sebaik mungkin. Tapi di sini Rumi belum sadar kalau dia bernyanyi sendirian, sementara Zoe dan Mira sibuk mengejar iblis. Saat bernyanyi, tiba-tiba boom! Lampu mati dan jati diri Rumi yang ditutup-tutupi setengah mati selama ini terbongkar di depan banyak orang dan di depan 2 sahabatnya. Mereka ingin memusnahkan Rumi sebelum Rumi menjelaskan, karena menurut mereka Rumi adalah pengkhianat. Dan Gino bersana meyakinkan Rumi untuk bergabung dengan dia. Namun Rumi membantah dan menolak. Dia akan kembali ke Solo menemui ibunya. Setelah sampai di Solo, Rumi merasa dirinya gagal. Seharusnya dia tidak ada di sini. Tantenya memberinya semangat. Jogetanmu tidak buruk, nak. Ayah akan menontonnya. Di sisi lain, Saja Boys berhasil mengumpulkan massa untuk menyerang gedung sebelah. Maksudku untuk diserahkan jiwanya kepada sang Raja Iblis. Di tengah jogetan, Rumu datang dengan nyanyian khasnya untuk menyadarkan orang-orang. Akhirnya Zoe dan Mira sadar dari hipnotis. Mereka mulai menerima Rumi yang tidak sempurna dan bersama-sama mengalahkan Raja Iblis dari kemungkaran. Betapa dahsyatnya bisikan iblis sampai Rumi kewalahan dan hampir terhasut. Namun akhirnya kemungkaran tetap akan kalah. Gino pun juga tersadar dan bertobat, memilih membantu Hunter X melawan Raja Iblis. Akhirnya jiwa-jiwa yang bersedih kembali ceria. Hitam putih pun mulai berwarna. Musik mereka berubah menjadi senjata besar untuk melawan pemimpin iblis Guima dan Saja Boys. Terjadi pertarungan spektakuler antara tarian, suara, dan kekuatan magis. Juno juga sudah bertobat dan memilih untuk fokus berkarir yang halah dan tidak bersekutu dengan iblis. Akhirnya, Hunter X menang setelah menyatukan kekuatan persahabatan mereka. Menjelang akhir film, Rumi akhirnya menerima jati dirinya dan mengaku semuanya. Mira dan Zoe sadar bahwa yang penting bukan asal-usul seseorang, tapi pilihan yang dia ambil. Mereka pun berdamai dan tampil bersama di konser terakhir. Hikmah yang bisa diambil dari film ini, jangan bersekutu dengan iblis dan terimalah dirimu sendiri. Kalau bukan kamu yang menerima, siapa lagi kan? Jomblo? Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.